Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Sabda Hidup. Pada sore hari ini, saya akan membawakan khotbah dengan perikop Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 23 tentang perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Sabda Hidup. Seperti orang-orang yang saling mengasihi, masing-masing berusaha berbuat baik untuk menyenangkan perorangannya. Demikian pun dalam hidup beragama. Beragama bukan semata-mata menjalankan sederet peraturan sekarang ini untuk menanti upah berupa ganjaran hidup kekal nanti. Beragama sebenarnya menghidupi relasi hati dengan Allah. Karenanya orang sanggup dan dengan sukacita menjalankan semua yang perlu untuk menghidupi relasi tersebut. Menjalankan dengan hati dan dari hati apa yang diperintahkan tidak lagi menjadi sebuah beban, tetapi sebagai kesukaan dalam relasi tersebut. Saudara-saudari terkasih dalam iman, dalam kaitan dengan relasi hati dengan Allah, Yesus pada Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 23 mengajarkan kepada kita untuk tahu membedakan mana yang menjadi firman Allah yang harus dijalankan dan pergeseran oleh kepentingan manusia yang disebut Yesus sebagai adat istiadat manusia. Yesus sendiri berpegang pada Taurat Musa, yaitu pada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, untuk menuntun hidup umat Allah. Taurat itu sangat luar biasa. Karena itu, pada kitab Ulangan bab 4 ayat 7 sampai 8 berbunyi, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Akan tetapi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus sedang berhadapan dengan fakta berbeda. Hukum Tuhan dalam Taurat Musa sedang diplesetkan oleh orang-orang Farisi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yesus tidak ingin kita seperti orang-orang Farisi dalam tanda kutip munafik saat menjalankan kehidupan beragama. Sehingga pada saat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tanpa sadar kita seringkali berlaku munafik dalam kehidupan beragama. Ada orang yang mengaku beragama, namun dalam kehidupannya melakukan semua yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, sehingga dia menjalani dua kehidupan. Ada seorang yang bicara, "Saya Katolik. Saya termasuk orang yang rajin datang misa. Setiap minggu saya ke gereja." Tetapi dia menjalani hidup penuh kemunafikan. Setelah selesai beribadah atau sepulang gereja, mereka akan membicarakan orang, atau lebih banyak kita kenal dengan istilah gosip. Merasa diri paling suci dan paling benar sehingga mereka menghakimi orang lain tanpa disadari. Itulah kemunafikan kita. Sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang Katolik, biarlah kita senantiasa ingat dan mengerti
bahwa menjadi orang Katolik berarti kita adalah pengikut Kristus. Kita menjadi orang Katolik bukan karena nenek moyang kita orang Katolik. Kita menjadi orang Katolik bukan karena suku, bangsa, atau keturunan. Kita menjadi orang Katolik bukan karena kita pernah bersekolah di sekolah Katolik. Kita menjadi orang Katolik karena kita tahu, kita percaya, dan kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Pada waktu kita menjadi pengikut Kristus, apa sebabnya? Kita menjadi pengikut Kristus karena kita tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Ia adalah Juru Selamat yang telah mati, menebus dosa-dosa kita, dan tidak ada kebenaran di dalam diri kita, sehingga kita berani berdiri dan berkata di hadapan Allah bahwa kita layak menerima keselamatan darinya, bahwa kita layak menerima anugerah dan berkat-Nya. Tetapi kita mengaku bahwa keselamatan itu kita dapat oleh karena Yesus Kristus dan oleh karena kemurahan hati Allah. Dan pada waktu kita menjadi orang Katolik yang sejati, kita harus bersyukur bahwa kita boleh mengenal kebenaran Tuhan. Kita boleh mengerti cahaya kebenaran Tuhan. Kita bisa memegang sungguh-sungguh apa yang Ia katakan dan perintahkan. Kita menaati perintah-Nya dan larangan-Nya yang tidak boleh kita lakukan. Setiap kali kita keluar, kita harusnya senantiasa ingat bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku yang aku hormati dan banggakan. Dengan demikian, kita senantiasa patut diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan biarkan nama Tuhan dihina dan dihujat dan dipermalukan oleh karena kita adalah orang-orang Katolik yang hidup tidak mencerminkan dan tidak seturut dengan apa yang firman Allah perintahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Untuk menjalankan hukum Tuhan secara baik dan benar, peraturan Tuhan atau firman Tuhan itu pertama-tama diinternalisasi. Relasi hati dengan Allah itulah yang menjadi kunci firman dijalankan tidak sebagai beban tetapi sebagai sebuah kesukaan. Dalam sebuah relasi kasih, aliran kebaikan dimulai dari hati. Dia menggerakkan jiwa dan dengan sepenuh kesungguhan, kebaikan itu menjadi nyata dalam perbuatan. Menjalankan firman Allah dalam relasi hati itu menjadi ibadah yang benar di hadapan Allah. Ibadah bukan saja kata-kata. Ibadah mewujud dalam perbuatan nyata. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita berada pada bulan September sebagai bulan Kitab Suci. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita merefleksikan dua hal yang sama, yaitu yang pertama, selalu kembali ke Alkitab untuk mengevaluasi diri apakah praktek keagamaan kita sejalan dengan kehendak Tuhan atau tujuan manusia belaka. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi pelaku firman dengan landasan pada relasi hati dengan Tuhan, supaya semakin kita akrab dan mencintai Tuhan, semakin kita peduli dengan apa atau siapa yang Tuhan peduli. Sehingga kita diingatkan untuk selalu belajar tidak menghakimi kesalahan orang lain dan hanya melihat kesalahan orang lain, tanpa kita pernah melihat kelemahan dan kesalahan dari kita masing-masing. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang lemah, kita penuh dengan segala kekurangan. Sehingga kiranya Tuhan boleh membasuh dan menyucikan dosa-dosa kita, dan biar kita hidup selalu memuliakan Tuhan. Semoga, amin.